underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, terjadi di Sumatera Barat ada seorang yang kemudian meninggal dunia setelah sempat ditolak masuk perawatan di IGD di Rumah Sakit Umum Daerah Padang. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, itu berita seperti ini kan sudah sering ya. Sudah sering kita baca atau dengar ya. Itu banyak sekali kejadian-kejadian yang serupa. Jadi ceritanya itu ada seorang perempuan, Desi Erianti, itu sakit mendadak di rumah. Terus sama keluarganya itu dirujuk atau langsung datang ke rumah sakit pemerintah ya. Itu ke unit gawat darurat. Betul. Pada saat dia sampai di unit gawat darurat itu oleh petugasnya yang berjaga di sana, apakah mantri, apakah itu dokter ya, kita masih belum dapat data yang akurat. Namun ditolak dengan alasan bahwa sang Desi tadi itu tidak termasuk kategori yang darurat, gawat darurat. Jadi itu ada kelas-kelasnya gitulah. Mungkin kalau kecetit tangannya itu kan tidak gawat dong, ya kan? Tapi kalau ini seperti ini, sang Desi tadi itu penyakit yang dideritanya itu adalah napasnya sesak. Buat nafas itu sudah susah, ya. Tetapi petugas di unit gawat darurat tadi itu namanya sekarang IGD gitu ya. Kalau zaman dulu udah unit gawat darurat gitu. Sekarang IGD ganti namanya instalasi. Ya paling suka kan kita orang ini kan suka mengganti-ganti nama ya, yang sebetulnya tidak perlu. Unit gawat darurat jelas lebih jelas ya daripada instalasi unit darurat. Ini bikin susah ya. Nah, ternyata diprediksi dari orang-orang yang di tempat UGD tadi itu mengatakan bahwa ini tidak termasuk darurat. Jadi dia diperintahkan untuk pergi ke puskesmas untuk minta rujukan. Nah, maka sang Desi tadi itu ya dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, hari itu kebetulan hari Sabtu dan sudah sore. Nah, puskesmas kan sudah tutup. Jadi bocah itu Desi dibawa pulang ke rumah, kemudian penyakitnya dia punya sesak napas itu masih terus, ya belum sembuh-sembuh. Nah terus sama keluarganya besok hari Minggunya itu dibawa rujukan ke dokter. Ya pada saat ke dokter dalam perjalanan ternyata dia sudah mengembuskan napas yang terakhir, artinya meninggal. Ya, lah ini sempat viral karena kejadiannya seperti ini. Nah kita juga heran ya, kenapa kok kelas-kelas yang seperti ini, jadi ini termasuk gawat darurat betul atau tidak, penyakit ini betul-betul darurat atau tidak, itu kok salah diagnosa ya. Orang yang sudah sesak napas masuk ke UGD tadi itu, ya mestinya kalau sesak napas kan sudah bahaya kan. Kenapa sih nggak betul-betul ditangani dengan segera? Apakah langsung dengan dikasih oksigen atau bagaimana panggil dokternya? Ya kalau sudah sesak napas itu orang umum apalagi perawat ya, itu pasti tahu kan. Satu mungkin paru-parunya nggak benar. Nomor dua mungkin ada serangan jantung. Serangan jantung juga napasnya sesak. Nah ini kok seperti itu. Ya kenapa kok dengan mudahnya mengusir? Kok ini harus pakai rujukan dulu ke puskesmas. Nah ini kan jadi raja kecil kan. Padahal ini tugasnya mereka kan di situ. Dibayar oleh pemerintah itu kan untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di dalam kesehatannya. Ini kan jadi repot. Apakah kasus seperti ini sering kali terjadi Om Bob? Ya kasus seperti ini mirip-mirip banyak terjadi kok. Banyak juga yang bersuara seperti ini. Kalau orang udah misalnya udah oke ya, sudah termasuk sakitnya tuh gawatnya sudah termasuk kategori harus di UGD. Nah apa yang terjadi? Ini terjadi juga. Tunggu. Ini administrasinya diberesin dulu. Jadi nggak bisa ditangani dulu, tapi administrasinya dulu. Ini namanya siapa, umurnya berapa, riwayat penyakitnya bagaimana, ya selama ini sudah berobat di mana saja, macam-macam. Dan kalau memang diperlukan uang muka, ini harus ada uang muka dibayar dulu, macam-macam. Ya,
mana keluarganya suruh tanda tangan macam-macam, barulah itu ditangani sang pasien ini. Ini kan juga nggak benar kan. Ini kalau orang sudah masuk ke unit gawat darurat itu udah ngeri. Apalagi unit gawat darurat itu termasuk orang kecelakaan lalu lintas kan. Tangannya buntung, kakinya putus, macam-macam. Itu sudah kesakitan macam-macam. Masuk tunggu dulu, tanya dulu kamu siapa. Ya BPJS atau tidak. Ya, keluarganya mana. Ya kan, macam-macam. Ini juga nggak boleh. Ya, jadi di sini itu banyak sekali, tidak semua ya. Banyak sekali rumah sakit atau tenaga medis kita itu jiwanya itu bukan jiwa melayani masyarakat. Ya, jadi kurang itu. Jadi care-nya untuk membantu orang itu kurang. Jadi sekiranya ini ya pendidikan guru atau tenaga medis itu memang harus dididik, nggak cuman ilmunya tok. Tapi harus bagaimana memperlakukan pasien itu dengan jiwa yang melayani. Agar supaya pasiennya itu paling sedikit, kalau layanannya bagus, paling sedikit udah sembuh 10%, 20% kan. Secara psikologik udah membantu dia. Tapi kalau sekarang ini memang terkenal pelayanannya kurang bagus macam-macam. Ya tidak heran sekarang kalau banyak orang Indonesia itu berobatnya ke Penang. Ya, bahasanya tidak ada gangguan, ya tapi bisa bahasa Indonesia itu hampir mirip dengan bahasa Malaysia. Dan di sana biayanya itu kalau dibandingkan dengan di Indonesia itu hampir sama. Bedanya cuma harus ke sana pakai ongkos transport kan. Kalau yang dari Medan mudah sekali, ya murah banget daripada ke Jakarta, ya kan. Nah, tapi yang di daerah lain harus kena biaya pesawat. Tapi dokternya pelayanannya bagus. Obat di sana lebih murah daripada di Indonesia. Jadi tidak heran kalau semua orang Indonesia itu berbondong-bondong berobat di Penang. Ya, jadi sebetulnya ini harus menjadi pelajaran bahwa kalau kita mau memenangkan persaingan, sekarang kan dunia kedokteran atau dunia kesehatan itu kan juga persaingannya global. Jadi kalau Indonesia mau menang secara global, ya ini harus dipelajari. Jadi jangan tepuk dada, wah kamu ada di sini berarti kamu kena korban, gitu kan? Karena kamu nggak bisa lari kemana-mana, terpaksa harus dilayani oleh tenaga medis di sini, terus seenaknya sendiri. Nah ini kan jadi susah. Ya, jadi ini harus menjadi pemikiran dari semua orang yang terlibat dalam masalah kesehatan masyarakat ini, menjadi warning, ya, menjadi lampu peringatan bahwa ini tidak boleh lagi terjadi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.